Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zaid Helmi. I'm from class A2. I'm student number 352410517, majoring in industrial engineering. In this video, I will explain on of the basic topic in English grammar, which is the simple present tense. This tense is commonly used to express habit, daily routines, general truth, or fact. Let's run together through example, explanation, and exercise to help you understand more easily. I hope this video will be helpful for your learning. Thank you for watching and enjoying the listening. Next, what is simple present tense? Simple present tense is used to describe daily habit, general truth, or repeated action. Example: I go to school every day. The sunrise in the east. In the main, the simple present tense is used to express things we do every day or things that are always true. For example, I go to school every day. This shows a habit. The sunrise in the east. This is a fact. So we went to talk about routine or facts which use to simple present tense. In Indonesia, apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk menyatakan hal-hal yang kita lakukan setiap hari atau hal-hal yang benar. Contohnya di sini adalah I go to school every day. Ini menunjukkan kebiasaan. The sunrise in the east. Ini adalah sebuah fakta. Jadi, ketika kita ingin berbicara tentang rutinitas atau fakta, kita bisa pakai simple present tense. Next, when is present tense used? We use the tense when we talk about something that is always true or happens regularly. For example, if you want to say saya makan pagi setiap hari, in English, you would say I eat breakfast every day. To build a sentence, we needed three basic parts. One, subject, two, predicate, and complement. Example, she eats rice. I can explain in Indonesia. Jadi, dari slide ketiga ini, kapan simple present tense itu digunakan? Kita menggunakan tense ini ketika membicarakan sesuatu yang selalu benar atau terjadi secara teratur. Contohnya, kalau mau bilang saya makan pagi setiap hari, dalam bahasa Inggris kamu bisa bilang I eat breakfast every day. Untuk membentuk kalimat, kita juga perlu 3 bagian dasar. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah complement. Contohnya di sini adalah she eat rice, di mana she ini adalah sebagai subjek, eat ini adalah sebagai predikat, dan rice-nya adalah complement. Dan ini merupakan adalah sebuah sentence. The simple present tense formula. Now, let's look at the formula. There are two types of sentence in the simple present tense. Firstly, verbal sentence. The predicate is a verbal or an action. Example, she ate rice. Formula, subject plus verb 1 add s or es, add complement. Secondly, nominal sentence. Nominal sentence, the predicate is not a main verb, but uses a to be. Example, I'm, is, are. Example, I am a student.
formula subject plus to be plus complement. If you're confused, here's a tip. If the sentence shows an activity, it's usually verbal. If it shows a condition, status, or characteristic, it's nominal. Oke, jadi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesianya rumus simple present tense. Sekarang kita lihat rumusnya, yaitu ada dua jenis kalimat dalam simple present tense. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Dalam kalimat verbal itu, predikatnya adalah kata kerja atau aksi. Contohnya adalah see, eat, rise. Rumusnya yang digunakan adalah subjek, ditambah kata kerja pertama, ditambahkan dengan s atau es, ditambahkan dengan complement. Sedangkan untuk nominal atau kalimat nominal, predikatnya itu bukan kata kerja utama, tapi menggunakan to be. Yaitu di sini adalah I'm, is, are. Contohnya adalah I am studying. Rumusnya adalah subjek ditambahkan dengan to be, ditambahkan dengan complement. Kalau bingung untuk menentukannya, saya akan memberikan tipsnya. Yaitu kalau kalian menggunakan kegiatan, biasanya itu adalah kalimat verbal. Kalau menunjukkan keadaan, status atau kata sifat, itu menunjukkan adalah nominal. Nominal simple present tense. Let's talk about nominal sentence. This used to be as the predicate. Example, positive. I am a student. Negative. She is not student. Interrogative. Is she a student? The to be verb change based on subject. I, be, it. He, she, it, be, is. You, we, they, be, are. Here are the formulas: positive, subject plus to be plus complement, negative, subject plus to be plus not complement, question or interrogative, to be plus subject plus complement. Oke, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesianya kalimat nominal dalam simple present tense. Sekarang kita bahas kalimat nominalnya, yaitu yang menggunakan to be sebagai predikat. Di sini adalah contohnya, I'm a student. She is not a student. Is she student? Kata to be berubah tergantung subjeknya. Contohnya adalah di sini I menjadi am, he, she, it menjadi is, you, we, they menjadi are. Berikut rumus-rumusnya. Yang pertama adalah bentuk positif. Jika bentuknya positif, kalian bisa menggunakan rumusnya adalah subjek, ditambahkan to be, ditambahkan complement. Untuk kalimat negatif, kalian bisa gunakan subjek, ditambahkan to be, ditambahkan not, ditambahkan complement. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, kalian bisa menggunakan to be-nya di depan, ditambahkan subjek, ditambahkan complement. Verbal simple present tense. This is a verbal sentence which use a main verbal. Example, positive. I eat breakfast at 7 a.m. Negative. I don't eat breakfast at 7 a.m. Interrogative. Do you eat breakfast at 7 a.m.? Here are the rules. Positive, subject, plus verb 1, add s or es for he, she, it. Negative, subject plus do or does plus not plus verb 1. Interrogative, do or does plus subject plus verb 1. Important notes. Use does with he, she, it. Use do with I, you, we, they. And remember, after do, us, or does, the verb goes back to its best form. Kalimat verbal dalam simple present tense. Ini adalah kalimat verbal yang menggunakan kata kerja utama. Contohnya di sini adalah bentuk positif, yaitu I eat breakfast at 7 a.m. Negatif, I don't eat breakfast 7 a.m. Interrogatif atau pertanyaan, do you eat breakfast at 7 a.m.? Nah, pada aturannya, kalimat positif yaitu kalian bisa menggunakan rumusnya itu adalah subjek ditambahkan verb 1 ditambahkan s atau is. Untuk subjeknya adalah he, she, it.
Nah, untuk kalimat negatif, kalian bisa menyusunnya dengan subjek, ditambahkan do atau does, ditambahkan dengan not, ditambahkan plus verb one. Untuk kalimat tanya, kalian bisa mulai dengan do atau does, ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb one. Nah, di sini ada catatan penting, yaitu kapan kalian menggunakan do dan does. Kalian menggunakan does untuk subjeknya adalah he, she, it. Nah, kalau kalian menggunakan do, untuk subjeknya itulah I, you, we, they. Dan ingat, setelah do atau does, kata kerjanya kembali ke bentuk dasar atau kata kerjanya kembali ke bentuk verb 1. Next, sentence structure. This slide explains the sentence structure. For he, she, it, add s or es to the verb. Example, he runs quickly. For I, you, we, they, use the best form. Example, they play football. In negative and question forms, use do or does according to subject. Oke, pada slide ini menjelaskan struktur kalimat. Slide ini menjelaskan struktur kalimat untuk he, she, it, yaitu menambahkan s atau is di kata kerjanya. Contohnya adalah he runs quickly. Nah, untuk subjek I, you, we, they, gunakan bentuk dasar. Contohnya the play football. Dalam bentuk negatif atau tanya, gunakan do atau does sesuai dengan subjeknya. Function and usage. The simple present tense has three main functions. Firstly, habits. Example, she wakes up at 5 a.m. 2. General fact. Example, the earth revolves around the sun. 3. Schedule event. The bus leaves at 6:30 a.m. So, anytime you talk about the writtens, fact, or time labels, you use the simple present tense. Nah, untuk di slide 9 ini adalah fungsi dan penggunaannya. Simple present tense punya fungsi 3 utama. Yang pertama adalah menunjukkan kebiasaan, yang kedua adalah menunjukkan fakta umum, dan yang ketiga adalah jadwal terencana. Nah, contoh di sini kebiasaan adalah she wake up at 5 a.m. Jadi dia itu bangun setiap pagi jam 5 pagi. Nah, itu adalah merupakan kebiasaan. Dan fakta umumnya adalah the earth revolves around the sun. Itu adalah merupakan fakta umum. Dan yang ketiga adalah jadwal terencana. The bus left at 6:30 a.m. Jadi, kapanpun kamu berbicara tentang rutinitas, fakta, atau jadwal terencana, gunakanlah simple present tense. Characteristic of simple present tense. How do you recognize a simple present tense sentence? Firstly, it uses the best form of the verb. Verb 1. Example, I play guitar. Secondly, it uses do or does for negative and question form. Example, she doesn't eat meat. Third, it usually has some expression like always, usually, every day, sometime, never. Example, I always drink a coffee in the morning. This is a habit, so we use a simple present tense. Nah, untuk slide yang ini, ciri-ciri kalimat simple present tense. Bagaimana cara mengenali kalimat simple present tense? Yang pertama, menggunakan bentuk dasar kata kerja atau verb 1. Contohnya di sini adalah I play guitar. Nah, yang kedua, yaitu menggunakan do atau does. Untuk kalimat negatif dan tanya, contohnya adalah she doesn't eat meat. Dan yang ketiga adalah biasanya memiliki kata keterangan waktu seperti always, usually, every day, sometime, never. Nah, contoh yang akan saya gunakan di sini adalah always drink a coffee in the morning. Nah, ini adalah contoh kebiasaan. Jadi, untuk kalimat tersebut kita menggunakan simple present tense. Present tense is super important and used all the time. We use it to talk about habit, fact, and schedule. Key point to remember, use verb 1 for every day,
Add s or es for he, see, it. Use do or does in negative equation forms. Look for time makers line every day, always, never. Once you master in this tense, you will be more confident in using English in everyday conversation. Yaitu kesimpulan adalah sebagai penutup, simple present tense itu sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita memakainya untuk membicarakan kebiasaan, fakta, dan jadwal. Poin pentingnya perlu diingat yaitu gunakan kata kerja satu untuk subjek IUJ, tambahkan s atau is pada kata kerja. Untuk subjek he, she, it, gunakan do atau does untuk kalimat negatif dan tanya. Nah, perlu diperhatikan kata penandaan waktu seperti every, days, always, never. Kalau kamu sudah menguasai tense ini, kamu akan lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris.